Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sebuah materi, yaitu tentang hubungan pegawai dan serikat pekerja. Langsung saja, yang pertama, pengertian serikat karyawan. Organisasi para karyawan yang dibentuk untuk mempromosikan atau menyatakan pendapat, melindungi dan memperbaiki melalui kegiatan-kegiatan kolektif kepentingan sosial, ekonomi, dan politik para anggotanya. Merupakan wadah bagi karyawan sebagai wahana untuk berpartisipasi dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu dasar pemeliharaan serikat pekerja. Yang pertama, upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja atau quality of work life yang lebih baik. Yang kedua yaitu bagaimana manajemen dan departemen SDM mempengaruhi kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga, bagaimana peran departemen SDM dalam berkomunikasi. Yang terakhir yaitu mengkaji kemungkinan adanya perbedaan antara preventif dan disiplin korektif. Selanjutnya yaitu alasan bergabung dengan SK ketidakpuasan pada manajemen. Yang pertama, saluran kebutuhan sosial. Yang kedua, peluang untuk kepemimpinan. Dan yang ketiga, pembentukan SK yang diwajibkan. Dan terakhir, tekanan rekan kerja. Selanjutnya yaitu struktur serikat pekerja. Yang pertama, serikat pekerja lokal. Yang kedua, serikat pekerja profesi. Yang ketiga, serikat pekerja industrial. Dan yang terakhir, serikat pekerja nasional. Berikutnya yaitu konsep pergerakan serikat karyawan. Business Unionis. Misi pergerakan adalah untuk melindungi para karyawan, meningkatkan kesejahteraan, menuntut kenaikan gaji, dan memperbaiki kondisi-kondisi kerja. Sosial unionisme. Misi pergerakan tertuju pada kebijaksanaan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Berikutnya, kerjasama serikat karyawan manajemen. Sikap kerjasama harus dikumpulkan pada kedua belah pihak agar sikap kerjasama harus dikembangkan pada kedua belah pihak agar organisasi dapat berjalan lancar dan tercapai pemenuhan kepentingan yang saling menguntungkan, atau harus ada sikap proaktif dan departemen SDM. Manajer SDM dapat mengembangkan kerjasama antara perusahaan dan terkait dan serikat karyawan melalui konsultasi awal, membahas masalah-masalah sebelum menjadi keluhan yang lebih formal, perhatian yang serius terhadap masalah-masalah dan kesejahteraan karyawan. Panitia kerja bersama yang memungkinkan kedua belah pihak mencari penjelasan masalah-masalah yang saling timbul. Program latihani dan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu tipe-tipe serikat karyawan. Tipe-tipe serikat karyawan. Craft Union, serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang memiliki keterampilan yang sama. Serikat karyawan yang mencakup para pekerja tampil, tidak terampil, dan setengah terampil dari suatu lokal tertentu, tidak memandang dari industri mana. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft dan industrial unions. Industrial union, serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokal pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari pekerja yang tidak berketerampilan atau unskilled,
maupun yang berketerampilan skilled dalam suatu perusahaan atau industri tertentu tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu industri relation. Secara organisasional, Departemen SDM diperluas dengan penambahan bagian yang menangani hubungan perburuhan, sering disebut hubungan industri atau industrial relation, mengenai masalah yang timbul sebagai akibat adanya hubungan antara karyawan individual atau serikat karyawan dengan pihak manajemen, baik sebelum terjadi ikatan kontak maupun sesudah ada ikatan kerja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.